Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif kelas 9 semester 1. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara memahami teks pidato persuasif. Pernahkah kamu menyaksikan seorang orator yang sedang beraksi menyampaikan pikiran dan pendapatnya di ruang publik yang dihadiri banyak orang? Sungguh memukau dan menarik, bukan? Melalui orasi atau pidatonya yang memikat, banyak orang yang tersihir. Vokal atau suaranya yang lantang diikuti mimik atau gerak-gerik anggota badan dan raut muka yang tepat. Pikiran dan pendapat yang disampaikan sang orator menjadi lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Salah satu jenis pidato yang sering digunakan oleh orator itu, ia mampu memikat perhatian banyak orang, adalah pidato persuasif. Nah, sekarang apakah teks pidato persuasif itu? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana pula struktur teksnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya kita mendapatkan berkah dari belajar ini dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, baik untuk diri kita ataupun orang lain, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita berdoa. Untuk yang muslim kita membacakan doa ini, dan yang non-muslim silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar dari teks pidato ini adalah ada di 3.3 dan 4.3. Nanti kita bisa mengidentifikasi, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, pikiran, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Adapun dari tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka kalian harus bisa menjelaskan pengertian teks pidato persuasif dengan tepat, mengidentifikasikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato dengan benar. Maka yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pidato yang tepat. Dan yang keempat, nanti kalian harus bisa membedakan metode pidato yang benar itu seperti apa. Nah, dalam memahami teks pidato itu nanti ada pengertian, jenis, serta metode pidato. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, mari kita tonton dulu contoh pidato. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Meraih Sukses UN dengan Hasil yang Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimahi, yang terhormat Ibu Guru Wali Kelas 9I, yang terhormat Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan tidak lupa teman-teman kelas 9I yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan pidato pada hari ini. Teman-teman sekalian, tidak terasa berapa bulan yang akan datang kita akan melaksanakan ujian nasional. Mulai dari bulan Januari nanti kita akan diberikan pemantapan untuk menghadapi ujian nasional ini. Maka dari itu teman-teman, mulai saat ini, ayo kita tingkatkan semangat belajar kita. Dimulai dari mempelajari sedikit demi sedikit materi yang akan di-UN-kan, lalu memahaminya dengan baik dan benar. Sehingga kita mampu untuk menguasai materi tersebut dan siap untuk menghadapi ujian nasional.
Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan beberapa cara yang merupakan kebiasaan yang mungkin dapat kita lakukan untuk menghadapi ujian nasional. Yang pertama, luangkan waktu 1 atau 2 jam untuk mempelajari materi-materi UN. Yang kedua, jadwalkan materi-materi yang harus dipelajari agar kita terarah dalam belajar. Yang ketiga, targetkan materi-materi yang seharusnya sudah dipelajari agar kita tahu sudah sampai mana kita belajar dan apa yang belum kita pelajari. Yang keempat, berlatih soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya agar kita terbiasa dengan soal-soal ujian. Yang kelima, banyak makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang cukup pula dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan daya ingat kita yang tetap kuat. Dari kelima cara tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk meraih sukses UN itu diperlukan kerja keras. Maka dari itu teman-teman sekalian, ayo kita sukseskan UN 2017. Jangan biarkan kemalasan menguasai diri kita. Kita pasti bisa. Karena usaha yang terbaik akan menghasilkan hasil yang terbaik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah menonton contoh pidato. Jadi sekarang, apa sih pidato itu? Pidato adalah penyajian lisan kepada sekelompok massa dengan topik tertentu. Artinya, kita berbicara pada orang banyak, jadi seseorang berbicara kepada orang banyak dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu apa? Nih, tujuan tertentunya itu maka menyangkut jenis-jenis pidato, diantaranya jenis pidato persuasif. Jadi apa sih pidato persuasif itu? Nih, pidato persuasif adalah dalam KBBI, diksi persuasif dijabarkan sebagai bersifat membuku secara halus. Maka pidato persuasif adalah pidato atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi seseorang tentang sesuatu sehingga si pendengar akan bertindak sesuai yang diharapkan oleh yang melakukan tindakan pidato. Maka fungsi dari pidato persuasif ini adalah mempengaruhi orang lain secara halus dan seringkali tidak merasa bahwa mereka itu terpengaruhi dalam polanya. Maka pidato ini memberikan perumpamaan-perumpamaan yang implisit. Jadi si pendengar setelah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sang orator tadi, tidak terasa dia ingin berbuat sesuatu atau ingin bertindak atau ingin melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si pembicara atau ajakan-ajakan. Maka kita secara tidak sadar mengikuti apa yang diajak tadi. Maka dari tujuan pidato tadi itu untuk mempengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela, maka secara halus. Dia mengikuti apa yang diinginkan oleh si pembicara. Maka dapat diambil kesimpulan, pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Maka kita ambil kesimpulannya, ciri-ciri dari pidato persuasif. 1, bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Jadi setelah si pendengar itu mendengarkan apa yang diajak atau apa yang dibicarakan oleh si pembicara, maka dia akan percaya kepada si pembicara tadi. Maka pembicara menarik kepercayaan pembaca. Yang kedua, mendorong atau mengajak pembaca atau mendengar untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut atau hal-hal yang dibicarakan oleh si pembicara tadi. Ketiga, menciptakan kesepakatan antara penulis dan pembaca atau pendengar tadi.
Yang keempat, karena tadi si pendengar sudah terdorong dan sudah percaya kepada si pembicara tadi, maka dia sepakat. Oh iya, saya akan melakukan apa yang diajak oleh si pembicara tadi. Atau terpengaruhi secara halus, terpengaruhi secara tidak sadar, dia akan berbuat sesuatu. Maka si pendengar tadi melakukan suatu reaksi yang diinginkan oleh si pembicara tadi. Nih, supaya orang yang berpidato tadi bisa mempengaruhi orang lain secara halus dan si pendengar secara tidak sadar dia akan mengikuti apa yang diajak oleh si pembicara, maka orator harus tahu bagaimana cara memersuasi. Cara memersuasi itu ada 3. Yang pertama yaitu etika. Apa sih etika? Etika bahasa Yunaninya adalah etikos, timbul dari kebiasaan, benar, salah, baik, buruk. Artinya bentuk penyampaian pidato persuasif dengan menggunakan pendekatan etika, yaitu aturan-aturan yang terkait dengan norma-norma kesopanan dan budi pekerti. Yang kedua adalah emosi, artinya adalah menggugah perasaan si audiens. Artinya perasaan ini intens ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, apakah senang, marah, takut. Nih artinya menggunakan memersuasi secara emosi adalah bentuk penyampaian pidato persuasif dengan mengedepankan pendekatan emosional. Artinya orator menyampaikan pidatonya dengan melibatkan situasi emosional pendengarnya. Dan yang ketiga adalah logika. Artinya logika itu masuk akal begitu ya. Logika, logos dari bahasa Yunaninya adalah hasil pertimbangan atau akal pikiran. Maka di sini bentuk penyampaian pidato persuasif yang menggunakan pendekatan logika atau melibatkan pola pikir yang rasional terhadap sebuah permasalahan yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah macam-macam pidato. Macam-macam pidato itu ada yang dilihat dari sifat atau tujuannya. Dari sifat atau tujuannya adalah satu informatif. Informatif artinya menyampaikan sesuatu atau berita misalnya. Yang kedua persuasif yang tadi sudah kita bahas ya, yaitu menggugah perasaan orang lain untuk mengikuti apa yang diajaknya atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Ketiga adalah argumentatif, artinya di sini memberikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat sehingga si pendengar itu sependapat dengan orang yang berbicara tadi. Yang keempat adalah instruktif, artinya memberikan instruksi-instruksi yang harus dijalankan oleh si pendengar. Ini biasanya orang yang berpidatonya adalah atasan kepada bawahannya. Yang terakhir adalah rekreatif. Ini isinya adalah pidato yang berusaha menghibur orang lain atau menghibur si pendengar. Sementara menurut isinya adalah pidato pembukaan, membuka suatu acara misalnya, kemudian peresmian, meresmikan suatu acara atau meresmikan suatu gedung, meresmikan suatu kegiatan. Ada juga berupa ilmiah, itu biasanya berupa seminar-seminar gitu ya. Ada juga jenis-jenis pidato berikutnya. Satu adalah berupa sambutan. Apa itu sambutan? Merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan di sini ya. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Biasanya hal-hal yang dikemukakan dalam sambutan itu ada pembukaan, biasanya ada sapaan, salam, rasa syukur dan sebagainya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan perasaan, apakah itu rasa senang, rasa hormat, ucapan, dukungan moral dan sebagainya. Dan terakhir adalah penutup, ada permohonan maaf, ada ucapan terima kasih misalnya. Dan yang kedua adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah.
Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan pemerintah. Pidato ini harus jelas dan tepat dan pasti. Pidato pemerintah ini harus sedemikian rupa, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan. Nah, kenapa? Kalau ada kesalahan maka akibatnya akan fatal. Contohnya misalnya pidato kenegaraan, pidato imbauan pemerintah. Yang ketiga adalah pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini disampaikan melalui berbagai media massa. Isi pidato itu jelas, sama juga seperti tadi ya, harus jelas, tepat, dan pasti. Contoh pidato instansi misalnya pidato instansi kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah COVID-19 ya yang kita hadapi gitu kan. Yang keempat adalah ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada ceramah yang diselingi dengan tanya jawab gitu ya. Itu ceramah. Kita masuk kepada metode pidato. Metode pidato ada 4. Ada metode manuskrip, artinya metode naskah. Nih, metode naskah itu apa sih? Yaitu seseorang yang berpidato menggunakan metode atau membawa naskah gitu ya. Artinya naskah tersebut itu dibaca seutuhnya. Jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat pada acara resmi. Ada juga yang ketiga adalah metode impromptu atau serta merta. Di situ apa sih arti serta merta? Digunakan pada acara tidak resmi dan bersifat dadakan. Pembicara dalam pidato impromptu di sini harus ditunjuk kepada orang yang sudah biasa berpidato gitu kan, atau yang tepat dalam berikan sepatah dua kata patah dalam suatu acara. Jadi pembicara ini tidak memerlukan persiapan khusus. Yang keempat adalah pidato ekstemporan artinya atau metode kerangka. Pembicara pada pidato ekstemporan membuat catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidato. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh pembicara yang mahir dalam menyampaikan pidatonya. Itu adalah materi pidato, bagaimana cara memahami teks pidato persuasif. Itu tugasnya. Tadi kalian sudah mempelajari konsep dasar teks pidato. Nih, sekarang kalian tonton kembali video tadi dan jawab pertanyaannya. 1. Apakah tayangan pidato tadi termasuk teks pidato persuasif? Kalau ya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Apakah ciri teks pidato pada video tersebut itu ada? Jelaskan. Dan tuliskan satu kalimat yang menunjukkan bahwa pidato tersebut adalah pidato teks persuasif. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Iya, silahkan dikerjakan tugasnya. Sampaikan kepada guru masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.